saya Siti Hairunisa Rahman dan NIM 9414234040. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrik 1 dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Baik, video ini sama seperti video-video sebelumnya, di mana kita akan menjelaskan pengertian dari pengolahan uji, lalu mengolah uji menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk sekarang kita mengolah uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas adalah tes untuk mendeteksi apakah dalam sebuah model regresi terdapat variasi error atau kesalahan yang tidak konstan. Dalam analis regresi, salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah homoskedastisitas, yaitu variabel error harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Nah, selanjutnya ada penyebab uji heteroskedastisitas, di mana yang pertama ada varians data yang luas, data yang memiliki rentang nilai variabel independen atau dependen yang besar. Yang kedua ada perubahan skala, di mana data yang terdiri dari kelompok atau individu dengan ukuran yang sangat berbeda. Yang ketiga ada hubungan nonlinear, yaitu ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak sepenuhnya linear. Dan yang keempat ada outlier, kehadiran data pencilan dapat menyebabkan variansi error yang bervariasi. Yang kelima ada efek waktu dan ruang, data yang menunjukkan efek tertentu dari waktu atau lokasi tertentu. Untuk selanjutnya ada dampak uji heteroskedastisitas, di mana yang pertama ketidakakuratan estimasi, yaitu heteroskedastisitas membuat estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien karena metode OLS (Ordinal Least Square) tidak lagi menghasilkan estimasi terbaik. Yang kedua ada kesalahan inferensi, yaitu standar error yang salah menyebabkan pengujian hipotesis menjadi tidak valid, sehingga nilai T statistik atau F statistik tidak dapat diandalkan. Yang ketiga ada model kurang valid, yaitu jika heteroskedastisitas tidak diatasi, hasil prediksi model regresi bisa bias atau salah interpretasi. Untuk selanjutnya ada cara mengatasi uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu ada transformasi variabel, yaitu menggunakan transformasi seperti logaritma, akar kuadrat, atau inverse untuk mengurangi varians data. Yang kedua ada WLS, White Least Square, yaitu metode ini memberikan bobot berbeda pada data sehingga varians error lebih homogen. Yang ketiga ada uji dan koreksi robust. Gunakan metode estimasi yang robust terhadap heteroskedastisitas seperti heteroskedasticity consistent standard error atau HCSE. Yang keempat ada uji penyebab dan penghapus outlier, yaitu identifikasi outlier yang menyebabkan heteroskedastisitas dan pertimbangan untuk menghapus atau menangani outlier tersebut. Yang kelima ada model nonlinear atau variabel baru, yaitu periksa kemungkinan hubungan nonlinear antara variabel. Dan yang terakhir ada uji diagnostik, yaitu menggunakan uji spesifik untuk mendeteksi heteroskedastisitas seperti uji Birch-Pagan, uji White, uji Glaser. Setelah itu terapkan metode koreksi yang sesuai. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan data menggunakan uji heteroskedastisitas. Di sini ada pengolahan data yang kita gunakan kemarin. Kita masuk pada bagian analyze regression, masuk pada linear. Lalu untuk tingkat kemiskinan seperti biasa di bagian dependen, dan untuk independen ada tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, terus pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah. Lalu kita masuk pada bagian save, lalu centang pada bagian residual unstandardized, lalu continue, lalu oke. Dan ini dia hasil datanya. Lalu kita masuk ulang pada transport. Lalu untuk target variabel ditulis ABS, risk, res,
Lalu pada foundation group kita pilih arithmetic, ABS, lalu pindahkan understand, lalu klik bagian oke. Ini hasil koefisiennya. Selanjutnya masuk lagi pada bagian analyze, regression, linear. Lalu untuk ABS res kita bagi pada dependent, untuk tingkat pengangguran pada independen, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Lalu kita klik oke. Ini dia hasilnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu hasil dari interpretasi dari uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Syaratnya ada dua. Yang pertama yaitu jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang kedua, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas dengan menggunakan N14. Lalu kita melihat pada bagian koefisien, yaitu pada bagian sigma, di mana hasil dari interpretasi dari hasil uji olah data saya untuk tingkat pengangguran terbuka, dia menunjukkan untuk sigma 0,588, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sigmanya lebih besar dari 0,05. Dan untuk rata-rata lama sekolah di sini sigma saya sebesar 0,751, yang artinya tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas karena dia lebih besar dari 0,05. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, untuk nilai sigmanya juga sebesar 0,707 dan artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir ada pendapatan per kapita. Untuk nilai pendapatan per kapita sigmanya lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,449, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, itulah hasil dari uji heteroskedastisitas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.